Halo semuanya, kembali lagi di channel ini untuk melanjutin edukasi tentang NPD atau Cluster B Disorder, yaitu Narcissist Personality Disorder, Sociopath, Psychopath, Histrionic, Borderline, dan dalam hal ini khususnya NPD. Topik hari ini terkenal banget, yaitu silent treatment. Nah, silent treatment ini ibarat senjata nuklir ya untuk narsisis jenis covert atau closet atau introvert atau jenis coward pengecut ya. Nah, narsisis jenis covert ini yang paling berbahaya, paling insidious, sehingga korbannya itu akan mengalami abusive perlahan-lahan sampai lupa tentang dirinya sendiri, akan menggerus seluruh jiwanya sampai menyebabkan luka batin yang sangat parah karena terjadi perlahan-lahan, insidious. Dan covert narcissist ini orang yang paling pandai banget untuk bertopeng. Pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, silent treatment artinya yaitu dengan sengaja mendiamkan, menghilang, membiarkan atau neglect, menterlantarkan, dan ini abusive. Jadi kalian jangan salah kaprah bahwa silent treatment itu tidak abusive. Silent treatment itu sangat abusive, karena efeknya yang ditimbulkan akan sangat parah, yaitu korbannya akan merasa kehilangan dirinya sendiri, bahkan bisa merasa guilty walaupun dia nggak salah apa-apa. Nah, di video kali ini saya udah dapat sumber dari hasil tanya jawab dengan orang yang secara resmi atau benar-benar didiagnosa secara dunia medis, yaitu pengidap penyakit covert narcissist. Dari pertanyaan ini akan membuka pikiran kalian mengapa sebenarnya tujuan mereka tuh apa untuk melakukan ini. Silent treatment ini sifatnya punishing atau menghukum, dan juga sifatnya memancing reaksi emosional. Jadi ada seorang NPD yang mungkin namanya saya nggak bisa disebutkan di sini. Kemudian kita bertanya kepada orang ini secara jujur, karena orang ini sudah dalam terapi, sehingga dia bermaksud untuk memberikan jawaban dalam ranah konteks edukasi yang saya akan sharing di sini. Sebelumnya saya juga mengalami banyak perilaku abusif dari kejadian yang sudah saya alami, dan silent treatment ini merupakan perilaku abusif yang waktu itu saya hampir alami terus-menerus, seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan itu sangat abusif banget, bikin stres, depresi. Tapi puji Tuhan saya bisa ngelewatin semua ini, dan sekarang saya udah belajar tentang banyak hal. Bahkan di sini saya bisa sharing edukasi ini kepada kalian, karena saya nggak mau ada korban-korban lain yang nggak paham tentang edukasi ini yang menjadi korban dari NPD itu sendiri. Jadi tujuan utama dari silent treatment ini yaitu reaksi emosional tentunya. Pastiin kalian udah nonton video yang judulnya Fuel, oke? Oke, jadi nomor 1, orang NPD covert ini bilang bahwa dia melakukan silent treatment dengan tujuan 1, menghukum, yaitu
ada perilaku atau perkataan yang dia nggak suka dari pasangannya atau orang terdekatnya atau siapapun itu, sehingga memerlukan atau harus atau perlu untuk menghukum. Dalam hal ini, sifat salah satu karakteristik orang covert NPD adalah sensitif. Bahkan korbannya itu nggak tahu salah apa. Yang orang normal merasa itu normal-normal biasa, tapi ini bisa sensitif banget buat orang NPD. Misalkan kalian lagi minta tolong, ngomongnya salah. Bagi orang normal itu normal aja, tapi untuk seorang NPD, dia akan mengalami silent rage. Silent rage adalah kemarahan yang tidak diungkapkan tapi sifatnya menghukum. Nah, salah satu senjata nuklir yang paling populer di kalangan covert narcissist ini yaitu silent treatment. Jadi nomor 1 untuk menghukum. Oke, karena dia sifatnya sensitif. Bayangin aja udah sensitif banget, kita nggak tahu nih salah apa, perilaku apa yang kayaknya normal-normal aja, tapi ternyata dia menyimpan silent rage dan juga rasa dendam. Sehingga dalam case nomor 1, kalau ini terjadi, ekspektasi dari seorang NPD ini adalah kalian atau korbannya siapapun itu diharapkan untuk mengejar-ngejar NPD ini supaya reaksi emosionalnya didapat, sehingga kalian memberikan fuel kepada orang NPD ini. Kalau dikejar-kejar dan silent treatmentnya ini berhasil menyakiti, nah maka orang NPD ini akan merasa puas dalam artian merasa kontrol, power, dan ego strike-nya itu benar-benar puas, bisa dibilang seperti itu ya. Sehingga mereka akan men-trigger dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan membuat korbannya ini merasa bersalah, walaupun sebenarnya belum tentu salah gitu, atau bahkan nggak salah sama sekali. Oke, sekarang yang nomor 2 itu dalam interview ini dia bilang, pertama, saya bisa melakukan silent treatment karena menghukum. Kedua, karena dia sedang meng-grooming atau mempersiapkan calon-calon supply yang baru. Supply yaitu bisa juga pasangan, TTM, untuk dijadikan hubungan. Nah, jika dia sedang menghabiskan waktu dengan pasangannya, artinya TTM-nya, selingkuhannya ini, dia bilang bahwa dalam case ini saya tidak mau diganggu sama sekali. Nah, biasanya dia langsung ngeblok pacarnya, jadi pacarnya ini akan bingung kok dia hilang kemana, nggak tahu. Nah, memang dia sedang meng-grooming supply baru untuk memastikan bahwa dia mendapatkan supply sebanyak-banyaknya. Karena seorang NPD butuh supply sebanyak-banyaknya, butuh fuel sebanyak-banyaknya. Jadi apapun yang dilakukan pacarnya itu, ketika NPD ini menghilang, mau menghubungi, itu tidak akan direspon atau totally ignore. Dia sendiri bilang bahwa apapun usaha yang dia lakukan akan totally ignore, dengan tujuan yaitu supaya groomingnya dia ini ke supply yang baru ini atau calon pacarnya yang baru ini atau yang sekarang masih jadi selingkuhannya ini berhasil, yaitu mendapatkan perhatian yang full, karena pacarnya itu masuk dalam fase 2 yaitu di value, sedangkan yang di grooming masih dalam fase pertama yaitu love bombing atau idealization phase. Nah, pastikan juga kalian udah nonton 3 fase dalam NPD supaya kalian paham tentang apa yang saya jelasin barusan ini. Nah, kemudian nanya lagi nih kepada orang covert NPD ini, tujuannya apa lagi nih selain menghukum dan juga kalau lagi nge-grooming supply barunya. Nah, ketika jawaban yang ketiga ini memang mencengangkan banget. Jawabannya yaitu untuk hiburan. Artinya dengan memancing reaksi emosional ini, dia ingin tahu seberapa pasangannya itu akan mengejar-ngejar dia, akan kecanduan terhadap dia, dan mereka akan ngetes
walaupun udah nyakitin pasangannya itu berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali, bertahun-tahun, dia akan merasa puas, terhibur dan senang kalau pasangan yang udah disakiti ini ternyata tetap aja mau balik lagi sama dia. Nah, kalian juga jangan pernah menyamakan antara cinta dan yang namanya trauma bonded atau Stockholm Syndrome. Jadi ketika mereka terus-menerus kembali, karena apa? Lama-kelamaan self esteem dari korbannya ini sudah tergerus, lama-lama udah nggak tahu siapa dirinya. Karena korban dari disorder cluster B ini bisa menyebabkan kerusakan pada otak korbannya, sehingga antara hormon oksitosin, kortisolnya ini terus tidak seimbang dan akan menyebabkan korbannya itu dalam kondisi alert. Artinya akan menyebabkan kerusakan otak yang sangat nyata atau yang disebut dengan PTSD, yaitu Post Traumatic Syndrome Disorder, yang saya akan juga jelasin secara detail nanti di next video. Dalam hal ini ada 3 tujuan, yaitu 1, menghukum, 2, lagi grooming supply yang lain atau lagi sama pasangan yang lain atau TTM yang lain. Dalam hari itu dia maunya diignore. Dan yang ketiga, ketika sedang merasa low, mereka butuh hiburan, validasi, yaitu dengan cara men-trigger reaksi emosional dan juga memastikan pasangannya yang udah disakiti terus-menerus ini dites, masih mau nggak balik terus sama dia. Nah, pola ini terus-menerus, kombinasi pattern ini, up and down dan roller coaster ini akan menyebabkan kerusakan otak, akan menyebabkan trauma bonded, dan juga bisa menyebabkan PTSD. Nah, dia sendiri juga ngaku bahwa dia kalau putus sama pasangannya atau sama supply-nya, walaupun udah menjalin hubungan sangat lama, dia akan cenderung ghosting atau menghilang tiba-tiba, sehingga tidak pernah ada closure dalam akhir hubungan, sehingga ini menyebabkan kerusakan mental yang sangat parah pada korbannya. Karena ketika orang berada dalam posisi yang normal, dijatuhin tiba-tiba dan tanpa ada apapun, closure apapun, itu bisa menyebabkan kegilaan dan juga keinginan untuk merasa tidak berharga. Artinya dia itu benar-benar ngegerus self esteem dari korbannya. Nah, silent treatment ini juga bisa diaplikasikan ketika seorang NPD ini dalam sebuah meeting dia tidak datang dalam sebuah meeting dan juga nggak ngabarin apa-apa, menghilang begitu saja, dan dia itu akan melihat respon emosional dari korbannya dari jauh, dan itu yang disebut dengan thought fuel. Nah, thought fuel ini bener-bener validasi yang strong banget, itu bener-bener kayak addiktif banget buat para NPD ini, yang didapat dari dengan cara mengelabui korban-korbannya. Jika orang itu sudah melewati fase silent treatment, NPD covert ini akan kembali ngontek pasangannya yang udah di ghosting tadi dan acting kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah, ketika dia kembali itu, kondisi pasangan yang jadi korbannya, yang di devalue ini udah down banget, bahkan harga dirinya udah hancur. Dan ketika itu pengakuan dari covert NPD ini, dia bilang bahwa ketika saya kembali dan berakting seakan-akan gak terjadi apa-apa itu, apapun yang dia minta itu korbannya itu akan cenderung memberikan apapun yang dia minta. Nah, sehingga kesimpulannya silent treatment ini ya abusive, kedua ya manipulatif, ketiga ya sengaja, keempat ada maksud tujuan untuk memenuhi egoisme dari orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Dan ini merupakan senjata utama
dari narsisis tipe covert. Akan terus-menerus seperti ini, kembali kepada korbannya lagi, dan untuk mendapatkan fuel yang jauh lebih banyak lagi. Jadi, pertanyaan yang paling terakhir setelah kalian tahu tentang ini, ketika silent treatment terjadi, apa yang harus dilakukan korbannya yang mengalami fase devalue? Jawabannya cuma satu, yaitu embrace the silence and go away. Artinya, ketika kalian tahu, get out, stay out, terima disorder ini, dan memang kalian tidak pernah bisa untuk berhenti, dan juga trauma bonded kalian itu mempengaruhi mengapa kalian terus tidak bisa lepas dari siklus abusive ini. Yang bisa menyelesaikan ini adalah kalian sendiri. Kalian harus embrace the silence and go away. Itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri relationship yang abusive. Semoga informasi ini cukup jelas, bermanfaat bagi kalian, baik dalam menambah ilmu pengetahuan atau terutama yang sedang menghadapi NPD tipe covert. Karena NPD tipe covert ini benar-benar 180 derajat apa yang dikenal di masyarakat dengan perilaku terhadap orang-orang terdekatnya. Oke, selalu ikuti video saya selanjutnya supaya kalian lebih paham lagi. Terima kasih.